Saudara, siklon tropis Roja diikuti banjir bandang mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan pohon tumbang di Nusa Tenggara Timur. Ribuan jiwa terdampak dan juga ratusan warga mengungsi. Anggota Komisi 8 DPR menyayangkan mitigasi bencana Indonesia yang lemah dan tidak proaktif. Banjir bandang yang menerjang Pulau Adonara mengakibatkan puluhan orang meninggal dan ratusan rumah hancur. Di Kabupaten Lembata, hujan deras tidak hanya menyebabkan banjir bandang, tapi juga memunculkan banjir lahar hujan, menyebabkan 11 warga meninggal dunia dan puluhan warga dinyatakan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Sudirizal LKMAG, dan yang kami banggakan pula yaitu teman-teman dari KSS 2A, teman-teman dari KSS 2B dan maupun KSS 2C. Di sini kami gabungan dari kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6, yaitu menjadi kelompok 2 pada tugas ulangan akhir semester kali ini, membawakan materi yang ingin kami presentasikan atau hasil dari diskusi kami tentang bencana yang terjadi di Indonesia. Khususnya kami mengambil dari banjir bandang yang terjadi di tahun 2021 ini, yaitu di Nusa Tenggara Timur atau di bagian tenggaranya Indonesia, atau terjadinya di salah satu provinsi di bagian tenggaranya Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku pembuka presentasi kali ini atau moderator kali ini yang bernama Charles Da Silva dengan NIM akhir 040, dan selanjutnya disambung oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggita Khairunisa dengan akhiran NIM 034. Nama saya Cici Arianti dengan akhiran NIM 024. Perkenalkan, nama saya Firda dengan akhiran NIM 010. Perkenalkan, nama saya Firda Putra dengan akhiran NIM 011. Nama saya Ayu Alia Zahra dengan akhiran NIM 037. Nama saya Atifah Rifkoh dengan akhiran NIM 036. Nama saya Dwi Nurhanisa dengan akhiran NIM 006. Nama saya Diniatul Haq dengan akhiran NIM 000. Nama saya Rizka Disaputra dengan akhiran NIM 027. Perkenalkan, nama saya Adelia Mindah Lambang dengan akhiran NIM 030. Saya Septiadi Puspitasari dengan NIM akhir 020. Nama saya Rizky Stiharyani dengan NIM 019. Oke, di sini kami akan membahas tentang 3 poin gitu ya, 3 poin tentang bagaimana bencana, deskripsi dari bencana tersebut. Mulai kami paparkan dari latar belakang mengapa sih Indonesia itu rawan sekali dengan yang namanya itu bencana. Dan selanjutnya juga akan dijelaskan juga poin kedua, yaitu bencana yang kami ambil sebagai materi kali ini, yaitu Nusa Tenggara Timur, banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana banjir tersebut terjadi dan apa penyebabnya, dan bagaimana kerugian atau berapa besar kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut. Selanjutnya juga di poin ketiga kami akan membahas tentang bagaimana upaya pemerintah gitu kan, maupun dari pusat ataupun pemerintah di bagian daerah, bagaimana penanganan tersebut untuk menangani bencana alam banjir bandang tersebut. Dan juga tak lupa pula dari partisipasi masyarakat yang turut andil dalam penanganan tersebut maupun dari organisasi-organisasi. Oke, selanjutnya kami mulai dari latar belakang mengapa sih Indonesia itu rawan sekali dengan yang namanya bencana alam. Saya akan menjelaskan tentang profil Indonesia rawan bencana. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau-pulau di dalamnya. Indonesia berada pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia sebagai negara yang rawan bencana disebabkan oleh letak negara yang berada pada jalur khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki iklim yang khas dengan musim hujan dan musim kemarau yang berganti sama panjang. Perubahan iklim global terhadap iklim di Indonesia menyebabkan perubahan musim yang menjadi pemicu terjadinya banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.
Bagian timur Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Filipina, Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan tiga lempeng tersebut menyebabkan Indonesia berpotensi gempa bumi, letusan gunung berapi, dan terjadinya tanah longsor dan tsunami. Bencana alam yang terjadi di Indonesia menyebabkan terganggunya ketenangan jiwa serta pola hidup manusia, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa bencana merupakan kejadian akibat peristiwa alam atau karena kerusakan orang. Disebut peristiwa alam atau karena kerusakan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda, serta kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat yang mencintai lingkungannya, kita harus menjaga lingkungan dari segala kerusakan yang bersifat alami maupun non-alami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang Indonesia rawan bencana alam, yaitu banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi, baik dilihat dari intensitasnya pada suatu tempat maupun jumlah lokasi kejadian dalam setahun, yaitu sekitar 40% di antara bencana alam yang lain. Bahkan pada tempat-tempat tertentu, banjir merupakan rutinitas tahunan. Lokasi kejadiannya bisa perkotaan atau pedesaan, negara sedang berkembang atau bahkan negara maju sekalipun. Di antara lokasi-lokasi tersebut dapat dibedakan berdasarkan dampak dari banjir itu sendiri. Dampak banjir pada wilayah perkotaan misalnya pada umumnya adalah pemukiman. Sedangkan di pedesaan, dampak dari banjir di samping pemukiman juga daerah pertanian yang bisa berdampak terhadap ketahanan pangan daerah tersebut. Dan secara nasional terlebih jika terjadi secara besar-besaran pada suatu negara. Selanjutnya, hampir di setiap musim penghujan sering terjadi peristiwa bencana banjir yang muncul di mana-mana, dengan lokasi dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan sangat beragam. Bencana banjir merupakan kejadian alam yang sulit diduga karena datang secara tiba-tiba dengan perioditas yang tidak menentu, kecuali daerah-daerah yang sudah menjadi langganan terjadinya banjir. Setidaknya dua faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Indonesia, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam diantaranya curah hujan yang tinggi, wilayah yang rendah, dan naiknya air laut ke daratan. Sedangkan faktor manusia diantaranya membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan membuat rumah di tepi sungai yang membuat suatu daerah akan rawan bencana banjir. Oke, selanjutnya latar belakang mengapa sih terjadinya banjir bandang di Nusa Tenggara Timur yang terjadi di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Maret sampai April. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa Nusa Tenggara Timur ini atau yang disingkat dengan nama NTT, yaitu salah satu provinsi yang terletak di sebagaimana namanya itu kan di tenggara atau di bagian tenggaranya Indonesia. Nah, di provinsi NTT ini terdapat banyak pulau. Yang pulaunya itu yaitu ada Pulau Timur, ada Pulau Flores, ada Pulau Alor, dan ada Pulau Sumba, ada Pulau Adonara, dan pulau-pulau lainnya. Dan yang tidak asing lagi di telinga kita yaitu Pulau Komodo, di mana jika teman-teman ketahui bahwa habitat-habitat Komodo itu yang sudah mulai terancam punah itu dilestarikan di Pulau Komodo tersebut gitu, dan letaknya itu di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, di mana sih letak secara geografisnya gitu kan NTT ini? Nah, secara geografis nih NTT ini terletak di 118 sampai 125 derajat bujur barat dan 118 sampai 125 derajat bujur selatan dan 8 derajat sampai 12 derajat dari bujur timur. Nah, itulah letak dari Nusa Tenggara Timur tersebut di bagian Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 ini yang tadi telah saya sampaikan, yaitu tepatnya di tanggal 30 Maret sampai 4 April di tahun ini, itu BMKG memprediksi dan memperingatkan sebelumnya bahwa akan terjadi cuaca ekstrim yang akan melanda di bagian tenggara tersebut, di bagian tenggara Indonesia tersebut. Nah, yang akan menyebabkan banjir bandang, longsor, mungkin jika tidak diatasi, selanjutnya juga bencana yang lainnya. Nah, di sini kita fokus ke banjirnya saja.
Nah, banjir bandang tersebut terjadi di tanggal yang tadi saya sampaikan, yaitu dari tanggal 30 Maret sampai 4 April 2021. Nah, BMKG itu menyebutkan bahwa latar belakangnya terjadi dari banjir tersebut terdapat yang namanya itu badai gitu atau angin kencang, atau istilahnya itu siklon tropis di bagian tenggara tersebut, di bagian tenggara Indonesia tersebut. Nah, siklon tropis ini yaitu terdapat di lautnya, di bagian lautnya. Nah, apa sih siklon tropis itu? Nah, siklon tropis itu menurut BMKG itu didefinisikan sebagai angin kencang atau perpusaran angin yang terdapat di sekitaran lautnya. Nah, menurut BMKG, siklon tropis itu didefinisikan sebagai badai besar yang radius kecepatannya itu rata-rata 150 sampai 200 km per jam. Siklon tropis ini atau badai ini terjadi secara non frontal atau secara tidak langsung di atas laut yang permukaannya itu bisa dikatakan sebagai hangat, yang suhunya itu suhu dan tekanannya itu hangat di atas 26,3 derajat Celcius. Nah, badai ini terjadi secara non frontal atau secara bertahap yang besarnya itu bisa 50 sampai 100 sampai 1100 km persegi di bagian tenggara tersebut. Nah, siklon tropis ini di bagian tenggara tersebut diprediksi itu paling lama bertahan sampai 6 jam. Sampai 6 jam itu menurut BMKG. Nah, di badai itu terdapat yang namanya pusaran angin. Pusaran angin itu diukur atau ditakar menurut BMKG yang kecepatannya itu 23 knot. Nah, jadi di tengah badai atau siklon tropis itu terdapat juga pusaran yang pada titik pusarnya itu besarnya lebih dari setengah wilayah dari siklon tropis tersebut, ya, yang rata-rata atau yang kecepatannya itu sampai 23 knot. Dan itulah yang menyebabkan yang mengenai bagian wilayah dari Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya menyebabkan banjir bandang atau bencana longsor atau bencana lainnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Penjelasan tentang siklon tropis Roja menurut BMKG yang ketiga yaitu siklon tropis Roja terjadi karena pemanasan global. Akibat global warminglah terjadi aliran angin yang sifatnya siklonik, dan ini sangat jarang terjadi di wilayah tropis seperti di Indonesia. Tetapi 5-10 tahun ini terjadi karena dampak perubahan iklim global. Curah hujan ekstrim diklaim menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat diimbau selalu mengikuti arahan petugas di lapangan dan meningkatkan kewaspadaan. Yang keempat, dampak bencana siklon tropis Roja di NTT. Wilayah NTT diterjang banjir bandang di 10 kabupaten dan 1 kota. Daerah yang diterjang banjir meliputi kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka Tengah, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rotendau, Kabupaten Saburajua, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Ende. Senin, 5 April 2021 pukul 2 siang tercatat 68 orang meninggal dunia, 70 orang masih hilang, 15 luka-luka, 938 kepala keluarga atau 2.655 jiwa yang terdampak banjir. Kerugian material yang tercatat sejauh ini 25 rumah rusak berat, 114 rumah rusak sedang, 17 rumah hanyut, 60 rumah terendam, 743 rumah terdampak, 40 akses jalan tertutup pohon tumbang, 5 jembatan putus, 1 fasilitas umum terdampak, dan 1 kapal tenggelam. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan banjir bandang yang terjadi karena siklon tropis Roja pada Minggu 4 April 2021 merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir di NTT.
Bencana alam banjir bandang menerjang beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur yang telah memakan ratusan korban jiwa, kerusakan bangunan maupun jalan raya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa banjir bandang ini merupakan banjir yang terbesar dan terparah dalam 10 tahun terakhir di provinsi tersebut. Banjir bandang ini menerjang Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, di saat warga sedang tertidur pulas. Dalam sehari, 10 kabupaten dan kota Kupang turut dihantam banjir bandang tersebut dan longsor. Kondisi terparah dialami di Kabupaten Flores Timur, yaitu 7 desa dan 4 kecamatan di Pulau Adonara, Porak-Poranda, di mana ini awal terjadinya banjir bandang. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Tengah terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Ada sekitar 4 kabupaten yang terdampak. Lalu pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah terjadi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan kondisi terparah ada di 2 desa dan 6 kecamatan. Di Kota Kupang sendiri, banjir juga longsor menerjang 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan 3 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebab terjadinya banjir bandang NTT. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir bandang di NTT terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi, kelembaban udara, dan kecepatan angin di daerah tersebut. Menurut Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, yang menyebabkan banjir bandang di NTT adalah curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya longsor yang parah, dan curamnya kemiringan lereng menyebabkan batu-batuan mudah lepas dan bergerak. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, banjir bandang NTT terjadi karena adanya bibit siklon tropis Roja yang menyebabkan cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang diperkirakan dari tanggal 3 April sampai 9 April 2021, serta adanya siklon tropis Roja puncaknya pada tanggal 5 April 2021. Pakar Kebencanaan Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Suratman mengatakan bahwa banjir NTT disebabkan oleh curah hujan akibat anomali iklim siklon tropis Roja. Namun, di samping itu, banjir tersebut juga disebabkan oleh ketahanan bentang alam, kondisi hutan, dan lereng di sekitar aliran sungai. Karakteristik banjir bandang NTT. Yang pertama, datang dengan tiba-tiba. Banjir di Nusa Tenggara Timur adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba. Hal ini dikarenakan air yang berada di suatu wilayah mengalami kejenuhan dan bersifat besar karena airnya datang secara tiba-tiba. Yang kedua, disebabkan hujan lebat yang tak kunjung berhenti. Ciri-ciri banjir bandang disebabkan oleh hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus. Biasanya hujan turun dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang ketiga, durasi banjir bandang relatif singkat. Durasi banjir bandang dalam waktu yang cukup singkat. Banjir bandang bukan banjir yang lama menggenangi daerah wilayahnya. Genangan air dalam banjir bandang biasanya tidak banyak. Kemudian, yang keempat, viskositas aliran yang tinggi. Banjir bandang memiliki viskositas tinggi yang ditandai dengan kekeruhan yang sangat tinggi. Viskositas adalah tingkat kekentalan pada banjir. Yang kelima, tinggi genangan air 3 hingga 6 meter. Tinggi genangan air akibat banjir bandang memiliki ukuran 3 hingga 6 meter. Banjir bandang tidak menimbulkan genangan air yang terlalu banyak. Yang keenam, membawa beberapa material lainnya. Ciri khas yang paling menonjol dari banjir bandang adalah membuat banyak sekali material-material yang dibawa oleh banjir tersebut. Beberapa material yang dibawa oleh banjir bandang adalah lumpur, kerikil, batu, hingga pepohonan. Dampak yang ditimbulkan bencana alam, banjir bandang, dampak siklon tropis Roja di NTT masih menyisakan duka dan luka yang mendalam bagi para korbannya. Jumlah korban meninggal dunia masih terus bertambah. Jumlah korban akibat bencana tersebut kini mencapai 181 orang. Selain itu, menurut Gubernur NTT pada Rabu 14 April 2021, total pengungsi akibat bencana yang menimpa 19 kabupaten dan kota itu sebanyak 49.512 jiwa. Berikut sejumlah kabar terbaru dari korban banjir bandang dampak siklon tropis Roja di NTT. Pertama, korban meninggal bencana NTT menjadi 181 orang.
Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam dampak siklon tropis Roja di NTT bertambah. Data pada Selasa 13 April 2021 masih 178. Kemudian, pada hari Rabu 14 April 2021, korban meninggal bertambah menjadi 181 orang. Yang kedua, total pengungsi 49.512 jiwa. Menurut Wakil Gubernur NTT, Joseph Naeso, 47 orang masih dinyatakan hilang dan 250 mengalami luka-luka. Total pengungsi akibat bencana yang menimpa 19 kabupaten dan kota itu sebanyak 49.512 jiwa. Tetapi sudah banyak pengungsi yang kembali ke rumah-rumah keluarga, bahkan pada hari Selasa pulang ke rumah mereka sendiri. Dan mereka bahkan memperbaiki rumah mereka sendiri bagi rumahnya yang tergolong rusak ringan. Yang ketiga, banyak kerugian material. Adapun kerugian material akibat bencana alam di NTT yakni 17.124 rumah rusak berat, 13.652 rusak sedang, dan 35.733 rusak ringan. Namun jumlah ini baru rumah tempat tinggal, belum termasuk gedung-gedung sekolah, gedung pemerintahan, gedung lainnya belum dihitung. Ini hanya rumah penduduk yang terdampak bencana. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai penanganan bencana banjir bandang di NTT oleh pemerintah pusat atau daerah dan partisipasi masyarakat. Di sini ada poin pertama, di mana pemerintah akan memberikan bantuan senilai 10-50 juta untuk perbaikan rumah masyarakat yang terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Hal ini, Bapak Presiden Joko Widodo telah menugaskan BNPB untuk membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk rusak berat adalah senilai 50 juta rupiah. Sedangkan untuk yang rusak sedang senilai 25 juta rupiah dan yang rusak ringan adalah senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya, di poin kedua, di sini pemerintah daerah mengajukan usulan kepada BNPB agar pihak BNPB mengupayakan agar para pengungsi bisa semaksimal mungkin untuk menyewa rumah keluarga mereka dengan cara memberikan bantuan dana tunggu hunian atau yang disingkat dengan DTH kepada setiap keluarga. Poin yang selanjutnya, pihak kepala BNPB juga akan mengupayakan pemberian dana tunggu hunian atau DTH kepada para pengungsi. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan di tempat-tempat pengungsian. Selanjutnya, ada di poin yang ketiga, di mana di sini BNPB bersama tim gabungan dari Kementerian Sosial, TNI, dan Polri juga telah membangun dapur lapangan di hampir semua titik di wilayah yang terdampak banjir bandang di NTT untuk menyalurkan pasokan logistik kepada para pengungsi. Selanjutnya, di sini ada poin keempat, di mana Kepala BNPB telah mengerahkan sejumlah helikopter untuk menyalurkan bantuan logistik dan keperluan lainnya. Selanjutnya di poin kelima, di sini ada BNPB bekerja sama dengan Kemenkes untuk menyalurkan rapid test antigen ke seluruh daerah agar bisa melakukan penampisan COVID-19 bagi warga serta tim penanganan bencana yang datang, termasuk dari jajaran TNI, Polri, dan juga para relawan. Selanjutnya di sini ada poin ke-6, yaitu di mana PT Ajinomoto Indonesia yang menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut dengan Basnas, keduanya menyerahkan bantuan senilai 130 juta rupiah. Penyerahan donasi tersebut dilakukan oleh Regional Sales Manager PT Ajinomoto Sales Indonesia, Ichwanuddin di Dusun Podu, Desa Wawala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Rincian donasi tersebut yang diberikan untuk NTT kali ini berbentuk dana tunai dan produk Masako.
serta diharapkan dapat mendukung korban banjir dengan menyediakan makanan bergizi seimbang di dapur umum. Nah, selanjutnya Presiden Joko Widodo juga memberikan penanganan percepatan untuk menangani bencana banjir bandang di NTT, yaitu pertama, mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan untuk minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas, dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya untuk mengerahkan tambahan personel SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT seperti Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Nah, selama proses pencarian dan pertolongan tersebut, Kepala Negara meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut mengerahkan alat-alat berat dari berbagai lokasi sekitar untuk memudahkan proses pencarian. Nah, apabila jalur darat masih sulit ditembus, menginstruksikan percepatan pembukaan akses laut dan udara yang terputus akibat kerusakan sejumlah sarana infrastruktur penghubung. Yang kedua, Kepala Negara meminta jajarannya untuk memastikan kehadiran pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang sangat dibutuhkan para korban. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan akan mengarahkan tim bantuan medis untuk secepatnya tiba di lokasi bencana, lalu memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya. Nah, Joko Widodo juga memberi penekanan pada pemenuhan kebutuhan logistik, sanitasi, dan lainnya bagi para pengungsi yang juga harus diperhatikan dengan baik dan segera diterima oleh mereka seperti kebutuhan dasar, kebutuhan anak dan bayi, terutama air bersih dan MCK-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu Kepala Negara secara khusus menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur penunjang yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti jembatan yang roboh dan akses jalan penghubung yang terputus. Nah, yang terakhir, pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG. Mereka harus tahu semuanya sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir bandang, dan lain-lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke peran serta dan partisipasi masyarakat. Tentunya masyarakat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, di mana masyarakat berhak untuk yang pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat yang rentan bencana. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara tertulis tentang kebijakan penanggulangan bencana. Yang keempat, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Yang keenam, melakukan pengawasan. Yang ketujuh, mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang kedelapan adalah memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Sementara itu, untuk kewajiban masyarakat ialah yang pertama, menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Yang kedua, memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dan yang keempat adalah memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Bencana banjir dan gempa di NTT menimbulkan berbagai partisipasi dari kalangan maupun kelompok masyarakat yang terjun langsung untuk ikut serta membantu warga NTT yang terkena musibah. Mulai dari komunitas, warga, sampai selebritas pun ikut andil dalam peristiwa tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara membuka donasi baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya bagi warga yang terdampak di sana. Seperti pada gambar di samping, yang pertama ada partisipasi dari komunitas Tionghoa. Komunitas Tionghoa Peduli berupaya turut membantu warga terdampak banjir di NTT sebagai bentuk kepedulian mereka
dan mereka berhasil untuk mengumpulkan bantuan berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Uang tunai ini disalurkan melalui Kodam 3 Siliwangi, Bapak Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto, dan mereka menilai bahwa bantuan uang tunai ini lebih efektif diberikan kepada warga terdampak bencana banjir bandang di NTT. Yang kedua ada warga Flodamora, Papua Barat. Warga masyarakat Nusa Tenggara Timur bersama Ikatan Pemuda Pelajar NTT Kota Sorong, Papua Barat memberikan sumbangan untuk korban banjir dan badai Seroja. Mereka ikut turun langsung membantu warga masyarakat NTT yang terkena dampak banjir lahar dingin dan badai sejak awal April 2021 lalu. Masyarakat Papua Barat dan Kota Sorong tentu begitu sangat antusias dan peduli dengan bencana yang menimpa saudara serta saudarinya di kampung halaman NTT. Pengurus Ikatan Keluarga Flodamora Kota Sorong dan Ikatan Pemuda Pelajar NTT Kota Sorong berhasil untuk mengumpulkan uang sebesar 400 juta, yang dimana bantuan tersebut didistribusikan melalui 700 paket sembako yang terdiri dari 10 kg beras premium, minyak kelapa, gula, dan tepung, masing-masing 1 liter dibagi di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, dengan total sebanyak 350 paket. Kemudian 500 paket lagi untuk 3 desa di Melaka. Sementara untuk wilayah Adonara, Flores Timur, tim menyerahkan 10 buah profil tank dan 50 kasur untuk desa Waiburak. Juga perlengkapan bayi dan lansia, serta makanan, minuman, penyuplai gizi untuk desa Lamanele, peralatan dapur dan sembako di desa Waikewak, dan 1 ton beras, 200 kg gula, dan 200 liter minyak kelapa untuk desa Danibau. Selanjutnya yang ketiga ada dari kalangan selebgram, yaitu Rahel V-nya. Bencana banjir bandang yang menerjang Nusa Tenggara Timur tentu membuat sejumlah selebriti tertetuk untuk memberikan bantuan. Nah, salah satunya itu adalah selebgram Rahel V-nya. Bahkan ia berkesempatan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Pulau Andonara bersama relawan Kita Bisa dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Rahel V-nya berhasil menggalang dana bersama para penggemar dan masyarakat Indonesia sebanyak 1 miliar dalam semalam. Bersama para selebgram lainnya seperti Keanu, Fadil Jaidi, Andovida Lopez, dan Jovi Alda Lopez. Di situ mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, Rahel V-nya dan kawan-kawan tentu juga menghibur masyarakat NTT yang terkena dampak bencana alam ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2, tentang penjabaran atau penjelasan dari materi bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di salah satu provinsi di Indonesia. Tentunya sebagai penutup, kita semua selaku bangsa Indonesia, kita semua selaku saudara setanah air, dan kita semua selaku manusia, tentunya sangat merasa berduka, tentunya sangat merasa bersedih atas bencana yang terjadi di bulan Maret lalu atau di bulan April lalu di tahun 2021 ini atas bencana berupa banjir bandang, longsor, dan bencana lainnya khususnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kami berharap dan kita semua berharap semoga semua masyarakat, semua anggota keluarga, semua wilayah yang terkena dampak tersebut diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan rasa optimisme untuk kembali menjalani hidup ini agar lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini dapat kita jadikan pelajaran untuk kedepannya bahwa jika alam ini dilakukan yang terbaik oleh manusia, jika alam ini dilakukan secara tidak perbuatan buruk oleh manusia, maka alam tersebut akan memberikan manfaatnya secara utuh kepada manusia. Tetapi kalau misalkan eksistensi dari alam tersebut kita selaku manusia dengan tangannya, dengan mudahnya merusak alam tersebut, maka tentunya suatu saat nanti bahwa alam tersebut akan kembali merusak dari kehidupan di manusia tersebut. Dan tentunya dari bencana kemarin kita juga melihat bahwa satu persatuan yang padu antara seluruh elemen masyarakat yang bersatu padu, yang mempunyai satu visi, satu misi,
untuk membantu saudara-saudaranya, baik berupa dari seluruh elemen masyarakat, baik berupa dari LSM yang berorientasi atau yang berskala daerah, ada pula persatuan dari pemerintah pusat dan daerah atau masyarakat yang berupa relawan dengan memanfaatkan hati nuraninya untuk membantu saudara-saudaranya yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Tentunya persatuan ini sangat baik, sangat positif untuk kita lihat, dan semoga juga untuk menjadi harapan ke depannya untuk bangsa ini untuk selalu bersatu dalam segala kondisi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.